Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Setelah hari H, duel antara Harvey York dan Layton Suren dilaksanakan. Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey York chapter 5230 sampai 5234. Chapter 5230. Layton Suren sengaja mengabaikan Harvey York. Dia mengangguk dan menyapa yang lain, seolah-olah dia ingin menimbulkan tekanan psikologis yang besar pada Harvey York sebelum bertarung. Yang lain juga sangat kooperatif, dan suasana di seluruh lapangan tampak mengisolasi Harvey York. Rahel Hardy sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Perang antara kedua belah pihak sudah dekat, dan perang psikologis juga merupakan salah satu sarana lawan. Tapi ini adalah markas desa gerbang surga. Layton Suren memiliki keunggulan seperti itu, dan mereka hanya bisa menanggungnya secara pasif. Tapi Harvey York sama sekali tidak peduli. Dia menunggu sebentar sambil melipat tangan di belakang punggungnya, dan kemudian berkata dengan ringan. Layton Suren, tidak perlu bertele-tele. Apakah kamu sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Mendengar ini, suasana di lapangan tiba-tiba membeku. Suasana yang hidup sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi keheningan. Semua orang berbalik dan menatap Harvey York dengan heran. Bajing ini benar-benar tangguh dan tidak takut mati. Dalam keadaan seperti itu, dia masih memprovokasi Layton Suren. Meskipun ini menghancurkan aura yang diciptakan oleh Layton Suren dan yang lainnya, itu juga setara dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Layton Suren berbalik dan menatap Harvey York. Sangat menarik. Pada titik ini, kamu masih memiliki keberanian seperti itu. Apakah kamu sungguh-sungguh atau pura-pura? Itu berarti kamu memenuhi syarat mati di tanganku. Bertarung. Wush. Begitu suara itu jatuh, Layton Suren segera melompat lurus ke depan dan muncul di depan Harvey York dalam sekejap. Tangan kanannya yang seperti cakar elang, diarahkan tepat ke wajah Harvey York. Teknik cakar elang yang kuat. Set. Harvey York tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah lama berharap Layton Suren akan bergerak. Dengan sedikit gerakan kepalanya, dia mampu menghindari serangan fatal Layton Suren. Melihat adegan ini, Layton Suren sedikit mengernyitkan dahinya. Ketika dia menyerang, meskipun dia sedikit ragu-ragu, tetapi dia merasa bahwa dia bisa mengalahkan Harvey York dengan satu serangan saja. Tetapi tanpa diduga, Harvey York mampu menghindarinya dengan begitu mudah. Hanya dapat dikatakan bahwa seseorang yang dapat mengalahkan delegasi dari India memang cukup mampu. Sangat disayangkan bahwa anak-anak muda merasa benar dan sombong ketika mereka memiliki sedikit kemampuan. Mereka tidak tahu kapan harus bersikap rendah hati dan kapan harus menundukkan kepala. Kasihan. Dengan sedikit penyesalan dan desahan, Layton Suren berbalik, menyatukan kedua tangannya. Dia mendorongnya ke depan dan mengarahnya pada tenggorokan, dada, wajah, dan titik vital Harvey York lainnya. Seni cakar elang yang kuat ini adalah salah satu keterampilan terkenal dari Layton Suren. Bagaimanapun, dia berarti di pintu luar hingga bisa memasuki level Dewa Perang. Kekuatan tubuh fisiknya sangat luar biasa di antara semua Dewa Perang. Pada saat ini, dengan teknik cakar elang yang begitu ganas, setiap pukulan membawa suara angin dan guntur yang pecah. Bryn Osborne dan yang lainnya belum pernah melihat Dewa Perang bertarung. Jadi pada saat ini, mereka semua bersorak dengan keras dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Lagi pula, betapa tidak terkendali dan ganasnya generasi pertama Dewa Perang. Namun, Harvey York tampak acuh tak acuh. Ia tidak berusaha memperlebar jarak dengan Layton Suren, melainkan hanya sesekali menoleh dan mengangkat bahu. Gerakannya sangat sederhana, tetapi di saat yang genting dia mampu menghindari serangan Layton Suren. Set. Layton Suren mengayunkan 9 pukulan berturut-turut, tetapi jurus pamungkasnya yang terkenal, bahkan tidak mampu menyentuh Harvey York sama sekali. Hembusan angin dari cakar elangnya yang ganas meninggalkan jejak di tanah, bahkan membuat dedaunan dan debu di belakang Harvey York terbang berhamburan ke udara. Namun serangan ini, masih tidak bisa menyentuh Harvey York sama sekali. Chapter 5231. Hanya itu. Ketika cakar Layton Suren gagal lagi, Harvey York berbicara dengan ekspresi penuh penghinaan. Lemah. Layton Suren mendengus dingin. Kali ini alih-alih menggunakan teknik cakar elang, dia justru menggunakan jurus pamungkasnya yang lain. Runtuhnya gunung dan laut. Tinju Layton Suren terus membabi buta, dan sekarang dia tidak hanya menggunakan kekuatan, tetapi juga kecepatan. Ditambah dengan kepercayaan dirinya yang tiada taraf pada kekuatan fisiknya, Layton Suren langsung melepaskan serangan dahsyatnya. Dia melancarkan 49 pukulan dalam sekejap. Tapi meski begitu, dia tidak bisa mengenai Harvey York sama sekali. Harvey York hanya berdiri di tempatnya dan dengan ringan mampu menghindari setiap gerakan pamungkasnya. Layton Suren bahkan tidak bisa menyentuh selai rambut Harvey York sejak serangan pertama. Pada saat ini, Layton Suren hanya bisa menahan napas di dadanya, dan hampir ingin mencekik dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah generasi Dewa Perang. Generasi Master Seni Bela Diri, dan dia tidak dapat menerima bahwa dia sedang dipermainkan di hadapan seorang junior untuk waktu yang lama. Jika masalah ini menyebar, bagaimana dia bisa bersikap di masa depan? Memikirkan hal ini, lengan Layton Suren tiba-tiba bergetar, dan lengan bajunya tiba-tiba hancur. Potongan-potongan kain terbang keluar seperti senjata tersembunyi dan melesat ke arah tempat Harvey York berada. Wush! Dalam menghadapi serangan yang begitu padat, Harvey York akhirnya bergerak dan mundur ke satu sisi. Layton Suren juga melesat ke depan sambil menyeringai dan melepaskan tinjunya. Duar!
Pukulan ini secepat kilat dan sekuat bola meriam, dengan niat membunuh yang tidak terkatakan. Harvey York mundur sekali lagi. Dan tepat pada waktunya, dia masih menghindari pukulan fatal Leighton Ray. Duar. Pukulan Leighton Ray mengetani batu besar di belakang Harvey York. Batu kuno itu langsung terpotong di tengah, dan asap dan debu berterbangan di lapangan. Wah, sepertinya kamu sudah berlatih bela diri dengan sangat baik. Tidak heran, kamu bersikap sangat sombong. Harvey York tidak bisa dijatuhkan dengan gerakan mematikan itu berturut-turut. Pada saat ini, Leighton Ray menghentikan serangannya, dan matanya terlihat agak dingin. Dia tidak lagi menganggap Harvey York sebagai junior saat ini. Sebaliknya, dia memperlakukannya master bela diri yang harus dihadapi secara langsung. Ketika Bryn Osborne, Calvin Lowe, Alan Nicholson dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka terlihat jelek saat ini. Dalam persepsi mereka, karena Leighton Ray sudah mengambil tindakan, Harvey York seharusnya bisa dilumpuhkan hanya dengan menggunakan 2 atau 3 gerakan saja. Setelah itu, hidup dan mati Harvey York ada di tangan Leighton Ray, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau kepadanya. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Leighton Ray telah melakukan hampir 100 gerakan, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh Harvey York sedikitpun. Ini sangat luar biasa. Suasana di lapangan terasa aneh, dan setelah beberapa saat, Bryn Osborne memulai berbicara. Master Ray, aku tahu kamu menghormati aliansi bela diri negara H. Tapi, tempat suci seni bela diri utama telah lama berkomunikasi satu sama lain. Meskipun belum ada dokumen resmi. Tapi Harvey York sudah diberhentikan dan akan diselidiki. Jangan bicara tentang mengalahkannya, bahkan jika kamu menamparnya sampai mati, aliansi bela diri negara H tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Guruku juga mengatakan bahwa dia pasti akan mendukungmu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami semua dapat membuktikan kepada dunia bahwa kamu sudah peduli dengan wajah aliansi bela diri negara H. Sebaliknya, Harvey York sudah menjadi tidak tahu malu dan menghinamu terus-menerus. Chapter 5232. Mendengar ini, Leighton Ray tidak bereaksi sama sekali. Dia masih mengerutkan keningnya sambil mengamati Harvey York. Adapun orang-orang di samping Bryn Osborne, semuanya menyadari sesuatu. Mereka berpikir bahwa Harvey York sedikit mampu, tetapi ternyata hanya karena ini. Jika bukan karena Leighton Ray bersikap lunak, dia pasti akan mati sebelumnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, pria ini sebenarnya masih terlihat sangat baik. Dia benar-benar seekor kuda yang tidak tahu berapa panjang wajahnya. Orang normal seharusnya berterima kasih pada pria besar seperti Leighton Ray karena kemurahan hatinya, daripada masih berpura-pura di sana. Zaid Ray yang berdiri tidak jauh dari sisi Bryn Osborne, juga tersenyum pada saat ini dan berkata, karena semua tempat suci seni bela diri utama sudah tahu, bahwa pertempuran di gerbang surga ini mewakili keadilan, dan juga untuk wajah Liga Aliansi Bela Diri Negara H. Aku harap setelah pertempuran ini, perwakilan virtual dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H akan digantikan oleh orang lain. Bryn Osborne mengerti dalam sekejap, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lowe, yakinlah. Perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H di Floatwell, siapa lagi selain kamu? Ketika aku berhasil menjadi perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H, aku pasti akan merekomendasikanmu pada tempat suci seni bela diri utama. Mendengar ini, senyum semua orang menjadi lebih bermakna, dan ekspresi Harvey York menjadi semakin mengejek. Ketika Calvin Lowe, Alan Nicholson, dan yang lainnya memandang Harvey York, mata mereka penuh dengan penghinaan. Di mata mereka, Harvey York sudah menjadi orang mati. Guru, ini hampir selesai. Kamu tidak perlu lagi menghadapi Aliansi Bela Diri Negara H. Senior Osborne telah setuju untuk merekomendasikanku sebagai perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H di Floatwell. Sekarang, kamu sedang membersihkan portal atas nama Aliansi Bela Diri Negara H. Rupanya, Zaid Ray merasa gurunya bersikap lunak ke Harvey York, hanya untuk membantu desa gerbang surga bersaing mendapatkan keuntungan. Sekarang setelah memiliki cukup banyak manfaat, bisakah dia tetap membiarkan Harvey York sampai tahun baru? Selamat kepada Tuan Muda Lowe. Tuan Muda? Tidak. Itu seharusnya ucapan selamat kepada perwakilan Aliansi Bela Diri Floatwell. Adler Lowe, Osman Bowie dan yang lainnya juga terlihat bangga, seolah-olah ketika Zaid Ray berada di posisi teratas, mereka juga memiliki banyak wajah. Calvin Lowe semakin tertawa dan berkata, Kakak senior, keluarga Lowe dan keluarga Bowie pasti akan mendukungmu di masa depan. Master Sekte, jangan berbelas kasih lagi. Biarkan semua orang melihat kekuatan sebenarnya dari generasi Dewa Perangmu. Alan Nicholson juga tersenyum dan berkata, Master Sekte, atas nama keluarga Gibson, aku akan mendukungmu. Harvey York, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Gibson. Bahkan jika kamu memotongnya menjadi daging cincang, keluarga Gibson akan mendukungmu sepenuhnya. Gerbang surga adalah gerbang surga. Setelah mengatakan itu, Alan Nicholson memandang Harvey York dengan sikap simpatik. Harvey York, karena kita sudah saling kenal, aku menyarankan padamu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Dan jelaskan semuanya dengan sedetil-detilnya. Selama kamu mau berlutut, orang yang penyayang seperti Sekte Master akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata orang-orang ini, ekspresi di Harvey York masih terlihat acuh tak acuh.
Tetapi wajah Layton Ray malah menjadi pucat. Dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan dia sudah sedikit cemas. Apa maksud para bajing ini sekarang? Aku merasa kasihan kepadanya. Chapter 5233. Layton Ray mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghancurkan pemikiran mereka. Bagaimanapun, merupakan hal yang baik untuk tetap mempertahankan citranya sebagai seorang master. Selama dia bisa melenyapkan Harvey York ke depannya, berita negatif bahwa dia tidak bisa menyerang seorang junior untuk waktu yang lama tidak akan menyebar. Semua orang pasti akan memujinya karena belas kasihnya. Memikirkan hal ini, Layton Ray mendengus dengan dingin, dan pada saat berikutnya, dia mengeluarkan panjang dari pinggangnya. Generasi Dewa Perang. Generasi Master Seni Bela Diri. Saat menghadapi seorang junior, dia justru berinisiatif untuk menghunus pedang. Adegan ini benar-benar sangat memalukan. Tetapi orang-orang dari desa gerbang surga juga tidak malu. Mereka bawa merasa bangga, dan bersorak dengan keras. Mati. Harvey York pasti mati. Master Sekte telah menyegel pedangnya selama beberapa dekade, dan dia membiarkan Master Sekte menghunus pedangnya. Kematian York lebih dari tidak berharga. Dengan satu serangan dari Master Sekte, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Seiring sorak-sorai orang-orang ini, Layton Ray menebaskan pedangnya ke depan. Gerakannya sangat cepat, hingga membuat pedang itu seperti sambaran petir. Semua seni bela diri di dunia sangat kuat, tetapi hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Jelas, generasi Dewa Perang seperti Layton Ray juga mengetahui kebenaran ini. Oleh karena itu, ayunan pedangnya tidak memiliki gerakan sia-sia, dan ada juga yang cepat. Itu datang begitu cepat. Setiap kali pedang itu disabetkan, ada aura yang tak tertandingi mengalir darinya. Ketika cahaya pedang besar itu berayun, angin kencang yang menakutkan, terus-menerus bersiul ke sekeliling tempat itu. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu berteriak dengan keras. Dan pada saat yang sama, mereka melangkah mundur karena takut akan terpengaruh dampak serangan itu. Shinosuke Yamamoto yang diam sejak tadi, menyipitkan matanya dan ada sedikit ketakutan terlihat di sana. Tanah suci seni bela diri negara H benar-benar luar biasa, dan kekuatannya pasti tidak kalah dengan 6 sekolah besar di negara pulau. Untungnya, orang-orang negara H suka saling membunuh, jadi tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Selama Layton Ray mampu menebas Harvey York sampai mati, Shinosuke Yamamoto punya cara untuk mendapatkan tinju gerbang surga dari Layton Ray. Dan kemampuan Bryn Osborne juga sangat bagus, kultivasi seni bela dirinya luar biasa, dan penglihatannya secara alami tidak lemah. Jadi dia bisa melihat bahwa pada saat ini, Harvey York benar-benar mati. Tidak hanya dia akan mati, tetapi dia akan mati dengan tubuh yang tercincang. Menarik. Sangat bagus. Bajing yang bertindak sembrono dan arogan atas nama alinasi bela diri negara H seharusnya sudah mati sejak lama. Ush. Dalam menghadapi serangan Layton Ray yang mengalir seperti badai, Harvey York akhirnya mulai sedikit bergerak. Dia sesekali memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan mengerikan Layton Ray di saat yang tepat. Kilatan pedang meluncur di atas kepala, samping, dan tempat lain di mana Harvey York berada. Setiap ayunan pedang itu tampak dapat melenyapkan Harvey York, tetapi itu tidak terjadi sama sekali. Saat ini, wajah Layton Ray semakin gelap, dan gerakan di tangannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Duar, duar, duar. Pepohonan, batu, dan kerikil di belakang Harvey York terus meledak dan berhamburan di tanah seperti jaring laba-laba. Adegan ini secara bertahap menyebabkan Adler Lowe dan Osman Bowie sedikit mengernyit dan merasa bingung. Ekspresi Bryn Osborne juga sedikit berubah. Tapi Layton Ray masih terus menyerang. Sudah ratusan ayunan pedang telah dilakukannya. Tapi mengapa bahkan satu rambut Harvey York tidak bisa dipotong? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Mungkinkah Layton Ray ingin menguji kemampuan Harvey York dengan sedikit memberinya kesempatan? Tapi ini tidak perlu. Bahkan jika itu untuk mencoba, itu akan membutuhkan 200 pukulan. Tetapi ini... Chapter 5234. Setelah 99 serangan berturut-turut, Layton Ray sedikit kehabisan napas karena kelelahan. Lagi pula, dia bukan master seni bela diri yang berkultivasi baik secara internal maupun eksternal. Meskipun dia adalah generasi Dewa Perang, dia hanya master sekte luar, dan napasnya tidak sepanjang master seni bela diri yang berkultivasi baik secara internal dan eksternal. Secara alami, kekuatan tempurnya tidak sekuat master seni bela diri sesungguhnya. Karena itu, dalam kondisi tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, Layton Ray pasti akan merasa sedikit gelisah. Ketika mereka mendengar raungan Layton Ray, Bryn Osborne dan yang lainnya semua terkejut, dan semangat mereka sedikit linglung. Mereka menyadari bahwa alasan mengapa Layton Ray tidak bisa menyerang Harvey York, itu pasti bukan karena Layton Ray ingin menguji sesuatu. Namun, kecepatan Harvey York terlalu cepat, dan dia justru mampu menghindari serangan Layton Ray. Selain itu, mungkinkah Harvey York, bajing itu, mengetahui kelemahan terbesar dalam garis keturunan desa gerbang surga? Apakah kekuatan tempurnya tidak cukup tahan lama? Memikirkan hal ini, Bryn Osborne langsung marah. Harvey York, sekarang aku mengerti mengapa kamu bisa menggulingkan kesombongan seluruh kerajaan India seorang diri. Ternyata kamu tidak memiliki skill lain selain menghindar. Begitulah cara kamu melakukan serangan balik.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar tidak malu menggunakan skill memalukan semacam ini? Apakah kamu masih ingin menunggu sampai kekuatan fisik Master Srey habis sebelum melawan? Aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Kekuatan fisik Master Srey tidak akan pernah lelah meski bermain lebih dari 10 jam. Bahkan jika ini masalahnya, kemenanganmu tidak berarti apa-apa. Aku memerintahkanmu untuk bertarung secara terbuka dan jujur dengan Master Srey. Kamu menghindar seperti ini, kamu sudah kehilangan wajah di dunia seni bela diri negara H. Wajah Bryn Osborn terlihat jelek. Dia marah dan konsekuensinya parah. Harvey York, tidak bisakah bajing ini dilumpuhkan sampai mati dengan patuh? Hanya mengandalkan cara memalukan ini untuk bermain. Sampah. Orang yang benar-benar sia-sia. Kapan kamu bisa mewakili dunia seni bela diri negara H? Harvey York berbicara dengan ringan, ekspresinya tenang. Selain itu, ketika kamu bertarung dengan orang-orang, bukankah kamu harus menghindar? Apakah kamu hanya ingin berdiri di sana dan dicincang sampai mati? Ini adalah pertama kalinya bagi Harvey York bertarung melawannya yang baru saja dipromosikan menjadi dewa perang dengan mengandalkan pintu luar untuk berlatih bela diri. Jadi dia masih sedikit tertarik dengan kemampuan Layton Srey. Dengan meneliti sejauh mana kemampuannya, dia bermain dengan Layton Srey begitu lama. Tak disangka, di mata Bryn Osborn dan lainnya, Harvey York justru dianggap memalukan. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Jelas bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, dan kamu masih menggunakan alasan seperti itu. Dasar bajing. Yang ingin dilihat semua orang adalah pertempuran dengan senjata sungguhan dan peluru tajam, bukan bajing yang menghindar seperti anjing yang berduka di sana. Bryn Osborn bahkan terlihat lebih marah. Jika kamu terus seperti ini, kamu sebaiknya berlutut dan mengaku kalah saja. Kamu bahkan tidak dianggap sebagai laki-laki jika kamu melakukan ini. Gadis-gadis cantik lainnya juga memandang Harvey York dengan mencibir. Pria sejati harus tangguh. Bukan orang yang hanya mampu menghindar. Harvey York tersenyum ringan. Baiklah. Jika itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu pria sejati. Setelah mengatakan itu, tubuh Harvey York membeku sesaat, dan aura di tubuhnya melonjak seketika. Pada saat ini, Harvey York maju selangkah dan mengayunkan punggung telapak tangannya.